pelaku utama ini mantan pacar sekaligus otak pelaku karena dia menyewa orang sebagai eksekutor. Nama inisial BV, umur 25 tahun, dan pelaku kedua yang menjadi eksekutor inisial S, umur 26 tahun, yang asal Jawa Barat. Kronologis kejadian, pelaku dan korban semuanya berasal dari Ketapang. Mereka berdua melanjutkan pendidikan di Yogyakarta sebagai mahasiswa di sana, dan status mereka berpacaran sejak tahun 2021, namun sudah putus di Agustus 2024. Namun si mantan ini tidak terima diputus, jadi masih sering mengajak balikan, namun yang wanita tidak berkenan karena selama menjalani pacaran hubungannya toksik, jadi sangat menjemput. Itu salah satu alasannya. Kemudian dari saat mereka putus masih terus meminta untuk balikan sampai akhirnya perempuan ini juga tidak mau. Dan di tanggal 12 Desember pelaku utama mungkin karena sakit hati membuka lowongan pekerjaan melalui akun Facebook palsu karena dia menggunakan nama Senlung. Jadi si pelaku utama ini, otak pelaku ini berpura-pura menjadi Nyonya Senlung yang dikhianati oleh suaminya, dan si korban ini N dianggap sebagai pelakor. Seperti itu. Nah, selama berhubungan mereka hanya berkontak lewat WA, jadi tidak pernah bertemu secara langsung. Nah, pelaku utama sendiri memberikan imbal jasa yang disepakati sebesar 7 juta, namun yang sudah dibayarkan baru sebesar 1,6 secara bertahap. Dan si S sendiri sudah mengawasi korban N ini sebanyak 6 kali. Dan terakhir pada saat eksekusi itu berlangsung. Nah, eksekusi ini dilakukan pada malam Natal tanggal 24 Desember saat si korban bersiap-siap untuk ke gereja. Nah, saat eksekusi berlangsung, si eksekutor berpura-pura mengantarkan paket untuk bisa masuk ke dalam kos-kosannya si korban. Dan setelah melihat pelaku dan melihat si korban, pelaku menyiramkan air keras. Dan setelah disiramkan, korban berteriak histeris dan mengundang teman-teman kosnya untuk keluar dan membantu. Dan si eksekutor sendiri melarikan diri. Kemudian teman-teman menghubungi pihak rumah sakit dan korban kemudian dirawat, dan mereka juga melaporkan ke Polresta. Dan seperti tadi Pak Bupati sampaikan, akhirnya pelaku bisa ditangkap oleh Polresta dan saat ini sedang menghadapi penyidikan lebih lanjut di Polresta. Nah, untuk penanganan kasus sendiri sudah ditangani oleh UPT PPPA Jogja, dan kami terus berkoordinasi dengan UPT PPPA Jogja untuk perkembangan kasus ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Jadi itulah kasus terjadi kepada kejahatan, kita tidak punya sumber dana untuk memberikan bantuan. Tetapi beliau sedang mencari apakah ada celah-celah lain sehingga dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau secara khusus tidak ada, tapi mudah-mudahan masih bisa dengan cara-cara lain. Nah, itu saja. Bahkan kalau cacat juga pada akhirnya yang bersangkutan tidak bisa bekerja dan sebagainya. Kita berdoa kepada Tuhan semoga mujizat kesehatan ada sehingga wajah bisa sembuh dan bisa kuliah seperti sedia kala. Nah, terhadap Ketapang ini juga itu banyak kejadian. Nah, kemarin kita juga mendengar ada seorang anak yang memotong kepala adiknya. Itu juga menjadi hal yang sangat merugikan kita karena seorang anak dipotong leher sampai putus. Dan ternyata kedengarannya ya
entah benar atau tidak, yang memotong itu ada sedikit gangguan jiwa dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya tingkat kejahatan di Kabupaten Ketapang semakin kecil, sehingga masyarakat bisa hidup secara aman dan damai di Kabupaten Ketapang ini. Ini juga merupakan pesan saya dalam rangka menutup tahun 2024 menuju ke tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas genap perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Pasengat Kak Jibatan.